Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, jumpa lagi dengan saya ya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing terkait dengan tahap perkembangan moral ya. Menurut Lawrence Colbert. Nah, setelah sebelum-sebelumnya kita belajar tentang tahap perkembangan psikoseksual, psikososial, terus kemudian juga ada perkembangan kognitif. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan sharing-sharing nih terkait dengan perkembangan moral ya. Dan pastikan bahwa materi-materi sebelumnya sudah disimak karena setiap materi ini biasanya akan saling terkait. Nah, sebelum lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya channel Psikologi Menjawab. Support channel ini untuk terus berkembang dan memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Baik, nah saya akan mengawali pembahasan terkait dengan perkembangan moral ini ya. Yang pertama adalah sebenarnya siapakah Lawrence Colbert ini? Nah, Colbert ataupun Lawrence Colbert lahir di Brownsville, New York ya. Jadi dia ini adalah orang Amerika Serikat. Dan pandangannya banyak diwarnai oleh Piaget ya, yang terkenal dengan perkembangan kognitif. Ingat pembahasan sebelumnya kita sudah membahas banyak tentang perkembangan kognitif dari Piaget. Dan sebenarnya Piaget juga menyampaikan terkait dengan perkembangan moral ya, bagaimana anak-anak itu berpikir terkait dengan moral. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan fokuskan perkembangan moral dalam pandangan Colbert ya. Nah, Colbert mengikuti Piaget dan banyak melakukan studi terkait logika moral pada anak-anak dan remaja. Sebagaimana kita tahu dan saya ingatkan kembali, Piaget seorang tokoh yang latar belakangnya tidak psikologi, tapi dia adalah seorang filsafat ya, filsuf ya di doktornya, S3-nya. Tetapi banyak melakukan studi terkait dengan kecerdasan ataupun logika. Dan observasinya juga dilakukan pada anaknya. Nah, Colbert juga hampir-hampir mirip, dia melakukan observasi ya terhadap anak dan remaja. Sampai kemudian dia memiliki gagasan terkait dengan perkembangan moral ini. Berikutnya ada beberapa hal penting saya kira ini yang perlu untuk dipahami di awal-awal terkait dengan konsep dasar perkembangan moral. Jadi, apa sih sebenarnya perkembangan moral? Perkembangan moral dalam pandangan Colbert lebih pada penalaran moral ya. Di sini adalah penalaran moral. Saya ulangi ya. Karena memang ini penting ya. Penalaran moral itu berkaitan dengan argumentasi yang melandasi suatu tindakan dianggap baik atau benar, ataupun dianggap buruk ataupun salah oleh seseorang. Jadi argumentasi di balik satu tindakan ya, ataupun di sini alasan di balik satu tindakan. Jadi sangat mungkin misalnya ya, dia tahu secara penalaran tetapi sikap dan tindakannya bisa saja beragam atau kemudian tidak sama. Nah, di sini ini jadi catatan tersendiri buat kita ya. Nah, penalaran terus berkembang sehingga ada tahapan-tahapan perkembangan moral yang menunjukkan tingkat penalaran dalam menilai situasi moral. Jadi, namanya penalaran moral ataupun perkembangan moral ini sangat berhubungan erat dengan perkembangan kognitif ya. Nah, disinilah kita bisa mencermati betapa ini memiliki hubungan yang erat ya dengan Piaget. Nah, berikutnya konsep dasar perkembangan moral. Penalaran moral tidak sama dengan sikap moral, sekalipun penalaran menjadi dasar perilaku etis. Jadi sangat mungkin misalnya ketika seseorang ditanya kenapa ini tindakannya dibilang baik, kenapa ini buruk, dia memiliki argumentasi, dia bisa menjelaskan ya.
Tetapi pada kenyataannya misalnya kenapa seseorang itu tetap melakukan? Nah, ini satu hal yang berbeda ya. Dan fokusnya kalau di sini adalah tentang argumentasi di balik satu tindakan ya. Nah, ini nanti akan terlihat perkembangan-perkembangannya dan kita bisa menilai kita berada di posisi yang mana sih. Oke, berikutnya. Setiap orang melalui tahapan-tahapan secara sequentially. Artinya tidak ada yang dilompati. Jadi tahapan-tahapan perkembangan ini juga pada umumnya itu sequentially ya. Jadi tidak ada yang dilompati. Jadi tahapan semacam tangga yang berurut dan tidak bisa dilompati ya. Kalau misalnya dilompati gimana? Yang ada adalah mungkin sifatnya dipercepat atau cepat ya. Seseorang bisa mengalami satu tahapan dengan cepat dan yang lain mungkin tidak begitu cepat atau dibilang lambat. Tetapi kalau melompat tidak ada ya. Sifatnya adalah sequential. Ada 3 tingkatan penalaran moral dan masing-masing ada 2 tahapan di dalamnya. Jadi akan ada 6 ya. Kalau detail 6 karena ada 3 istilah penting dan di dalamnya nanti ada 2. Nah, seperti apa? Mari kita lanjutkan. Nah, seperti ini ya. Jadi ini tahap perkembangan moral dalam pandangan Colbert ya. Ada yang disebut dengan pre-konvensional, terus kemudian ada konvensional, dan yang ketiga ada post-konvensional. Nah, ini mudah diingat ya. Konvensional, pra-konvensional, konvensional, dan post-konvensional. Kan mudah ya. Nah, di masing-masing pre-konvensional itu ada disebut dengan tahap punishment and obedience orientation ya. Jadi orientasinya di sini terkait sama punishment ya ataupun reward ya, reward and punishment. Terus kemudian berikutnya di pre-konvensional itu ada tahap instrumental relativist orientation atau hedonistic orientation. Jadi orientasinya itu adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh dirinya. Ini di sini nanti akan saya jelaskan secara lebih lanjut ya di berikutnya. Terus kemudian konvensional, pada tahap konvensional itu ada tahap interpersonal concordance atau good boy or good girls orientation. Nah, ini orang dibilang seorang bertindak sesuatu itu hanya ingin dibilang sebagai orang yang baik lah, kira-kira seperti itu ya. Dan kemudian tahap law and order orientation. Terus untuk post konvensional ini ada tahap social contract, legalistic orientation. Berikutnya ada tahap orientation of universal ethical principle. Dan nanti ada yang ke-7 ya. Nah, ini kalau yang ke-7 ini sifatnya diskusi. Ya, karena memang di akhir-akhir kehidupannya Colbert, karena dia juga banyak dapat semacam kritikan ya dari orang lain, dan ada teorinya yang boleh dibilang menurut orang-orang ini tidak bisa menjelaskan ini gitu. Sehingga kemudian dia di akhir kehidupannya ada semacam tambahan lah ya. Nanti bisa dikipuin juga dari referensi-referensi lain ya selain dari channel Psikologi Menjawab. Nah, baik yang pertama, tahap prekonvensional secara khusus adalah tahap punishment and obedience orientation. Nah, di sini konsekuensi dari tindakan adalah penentu baik dan buruk atau benar dan salah. Jadi benar dan salah itu didefinisikan dari konsekuensi yang didapatkan. Jadi logika yang ada di sini adalah sesuatu itu dianggap baik jika mendatangkan hadiah. Sesuatu itu dianggap buruk jika mendatangkan hukuman. Nah, tahapan-tahapan ini sebenarnya ada di tahapan ketika masih usia anak-anak ya. Jadi ini juga nanti berkorelasi dengan tahap perkembangan seseorang mulai dari anak-anak sampai kemudian dewasa. Nah, apakah kita yang usia segede ini itu masih ada di tahapan ini? Itu jadi diskusi yang menarik ya buat kita ya.
Nah, di sini kita bisa lihat misalnya kenapa sih seseorang anak itu melakukan sesuatu yang apa namanya dibilang baik, ya karena dia mendapatkan sesuatu di situ ya, mungkin dapat hadiah seperti itu. Terus kenapa anak tidak melakukan itu? Karena ya dia akan merasa apa namanya ada hukuman. Jadi umumnya tahapan ini ketika masih anak-anak, walaupun orang dewasa bisa juga loh eh, melakukan apa yang ada seperti di sini ya. Jadi perilaku baik itu dilakukan untuk mendapatkan hadiah dan ataupun menghindari hukuman. Jadi kalau misalnya kita bertindak sesuatu hanya karena ingin mendapatkan hadiah atau menghindari hukuman, nah kita termasuk di tahap punishment and obedience orientation ya. Ya. Ini menarik kayak misalnya kita naik inilah naik motor misalnya pakai helm, sama-sama pakai helm tetapi argumentasi moralnya itu berbeda. Kenapa kamu pakai helm? Karena ya ketimbang di apa namanya misalnya ya ketimbang nanti ketika ada apa itu cegatan istilahnya Pak. Ada operasi nanti ketimbang ditangkap dan harus bayar harus kena denda. Ternyata memakai helm itu alasannya karena takut kalau misalnya di jalan ada operasi, terus kemudian ya operasi lalu lintas, terus akhirnya ketangkep atau kena denda. Nah, di sini kan pakai helm itu tujuannya untuk menghindari yang namanya denda itu. Sama-sama loh pakai helm, tapi jadi ini ya pentingnya kita ya. Pentingnya kita bisa mengetahui ya apa sih dibalik dari perilaku itu. Sama-sama nanti saya akan pakai terus lah konsep tentang pakai helm itu ya. Oke, berikutnya tahap prekonvensional Lawrence Colbert di sini secara khusus adalah tahap instrumental relativist orientation atau hedonistic orientation. Jadi perilaku baik itu didefinisikan adalah sejauh mana suatu tindakan itu bisa memenuhi kebutuhan diri dan orang lain serta tidak merugikan hubungan. Jadi hubungan ini sifatnya transaksional ya. Nah, ini seperti apa hubungan transaksional? Oke, nanti saya akan berikan tambahan penjelasan ya. Dan sesuatu dianggap baik atau benar jika bisa memenuhi kebutuhan diri ataupun orang lain dan tidak merugikan. Dan sesuatu dianggap buruk ataupun salah jika mendatangkan kerugian. Jadi perilaku baik ini dilakukan dengan tujuan apa? Untuk mendapatkan kebaikan dari orang lain gitu loh. Dan perilaku buruk tidak dilakukan karena tidak ingin mendapat perlakuan buruk dari orang lain. Nah, kita ingat istilah Jawa ya. Ojo jiwit nek ora gelem dijiwit. Jangan kemudian kita melakukan tindakan buruk kalau kita tidak ingin diperlakukan buruk oleh orang lain. Berbuat baiklah kalau kita ingin orang lain berbuat baik sama kita. Nah, ini kan jadi sesuatu yang menarik ya. Jadi orang bertindak sesuatu karena apa? Karena sifatnya hubungan transaksional. Ya, karena ingin mendapatkan sesuatu yang sama dari orang lain. Nah, ini ya. Di sini nanti kalau kita kaitkan sama agama, ini jadi sesuatu yang menarik ya. Orang melakukan sesuatu itu argumentasi moralnya apa? Apakah dia benar-benar ikhlas atau demi manusia? Ini kita sambil belajar yang melatih logika pemikiran kita ya. Nah, jangan-jangan selama ini kita melakukan sesuatu itu tujuannya adalah demi manusia. Kita berbuat baik ini ya agar orang berbuat baik sama kita. Apakah itu salah? Sebenarnya bukan soal salah atau enggak kalau gitu hubungan dengan agama. Tetapi dapatkah itu nilai secara spiritual? Nah, itu ya. Itu ya apa enggak ya? Nah, nanti jadi
bisa sambil direnungkan, sambil didiskusikan ya dengan teman-teman ya. Benar apa enggak sih? Nah, di sini kita tahu nanti akan ada misalnya kenapa sih satu apa namanya orang ataupun institusi ataupun organisasi atau lembaga ini kayaknya prinsipnya berbeda, tetapi kok melakukan sesuatu yang sifatnya sama, yang seolah-olah bertentangan. Nah, di sini barangkali definisi baik buruknya itu adalah karena di sini konsep yang sifatnya adalah instrumental relativis, ya, karena ada hubungan transaksional. Ya, kenapa kamu tidak melakukan itu? Padahal itu kan enggak, istilahnya itu hal yang buruk. Itu kan sesuatu yang dilarang. Ya, soalnya ketimbang kalau aku melakukan itu, nah dia akan jahat sama aku. Nah, seperti itu ya. Nah, ini menarik lah buat kita semuanya ya. Nah, berikutnya eh, tahapan berikutnya itu tahap interpersonal concord and good boy, good girl and orientation. Nah, kalau ini di tahapan konvensional ya. Kalau dua sebelumnya itu prekonvensional. Kalau ini sudah masuk ke konvensional. Nah, sejauh mana suatu tindakan bisa mendatangkan penerimaan sosial dalam upaya konformiti menjadi penentu baik dan buruk. Nah, sesuatu dianggap baik jika menghadirkan penilaian sebagai good boy, good girl dari lingkungan sosial dan sebaliknya ya. Kalau ini kita cermati, kita lihat ini tahapannya sudah naik ya. Ini fasenya barangkali ini fasenya sudah anak-anak. Kalau sebelumnya boleh dibilang yang masih balita lah. Kalau ini sudah naik lagi ya, anak-anak bahkan remaja kalau di sini ya. Jadi kenapa sih remaja itu sangat patuh sama orang tuanya? Ya karena dia pengen dibilang wah good boy, good girl, ya anak yang baik, anak yang patuh untuk mendapatkan ucapan itu. Bukan karena sesuatu yang lebih tinggi, nanti ada konsep yang lebih tinggi ya. Nah, jangan-jangan kita nih melakukan sesuatu hal yang baik, itu tujuannya jangan-jangan kita itu hanya ingin dibilang sebagai orang yang baik. Nah, ini perlu kita renungkan juga ya. Apakah itu salah? Ini kita bukan ngomong salah atau enggak, tetapi adakah logika moral yang lebih tinggi? Nah, itu kan jadi diskusi menarik buat kita ya. Misalnya kalau di dalam agama itu kan ada orang yang dia ini berjuang demi agama di medan perang gitu ya, membela kebenaran dan kemudian istilahnya mati atau meninggal ya. Nah, kok di hadapan Tuhan itu ketika diadili orang ini nanti dipertanyakan perjuangannya. Karena apa? Karena ternyata dia hanya ingin dibilang sebagai orang yang berbuat baik. Bukan benar-benar karena ikhlas karena Tuhan. Nah, ini jadi sesuatu yang menarik buat kita ya. Jangan-jangan kita bertindak sesuatu tuh hanya ingin dibilang sebagai orang yang baik. Atau minimal tidak inginlah dibilang sebagai orang yang nggak baik. Nah, benar atau enggak? Nanti oke ya. Nah, persetujuan atau penerimaan kelompok itu adalah hal yang sangat penting. Nah, di sini ada garis merah ya. Jadi perilaku baik dilakukan untuk dibilang sebagai orang yang baik. Nah, ini kita bisa tahu ini umum dialami oleh para remaja ya. Seperti zaman dulu misalnya ada kelompok-kelompok, ada geng-geng yang dia ini, jadi geng ini ya, dia kalau misalnya ada anggota baru yang mau ikut, itu harus istilahnya apa ya, untuk bisa diterima di kelompok itu harus melakukan sesuatu sesuai dengan aturan kelompok. Padahal itu bertentangan dengan norma yang umum yang ada di masyarakat. Nah, alasannya melakukan itu adalah hanya ingin diterima di bagian di kelompok itu. Nah, ini kita jadi paham nanti akhirnya ya, ternyata ada di satu tempat itu dibilang baik, tapi bisa jadi tempat yang lain tuh nggak baik karena konsepnya di sini adalah
conformity ya. Nah, berikutnya di tahapan konvensional itu ada juga yang disebut dengan yang tingkatannya lebih tinggi lagi ya, tahap law and order orientation. Jadi sejauh mana suatu tindakan selaras dengan hukum. Kalau tadi adalah selaras dengan sosial ya, di sini penerimaan orang, penerimaan kelompok. Kalau di sini adalah selaras dengan hukum, selaras dengan aturan yang menjadi penentu baik dan buruk. Kalau itu adalah sesuai dengan hukum, itu dibilang baik. Kalau itu nggak sesuai, nah itu yang dibilang buruk. Nah ini nanti jadi diskusi yang menarik buat kita ya. Jadi ada semacam bola di mana kepatuhan pada perintah, pada aturan itu boleh dibilang ya saklek gitu. Ya kalau misalnya nggak sesuai, ya ini buruk. Kalau ini sesuai, ya ini yang dibilang baik. Ya. Atau ini yang perintah, ini yang wajib dilakukan, ya, karena ini yang baik. Dan ini tuh nggak ada perintahnya, berarti ini yang buruk. Jadi tampak di sini adalah hitam putih, sesuai atau nggak sesuai. Ya, sesuai atau nggak sesuai. Nah ini ada statement yang menarik. Is part of a boat, jadi sekitar 80% populasi ini doesn't progress past it. Ya. Jadi ini satu tantangan yang menarik. Ya. Jadi orang berada di tingkatan ini yang berpikir saklek akan sesuatu atau bahkan mungkin orang bertindak itu hanya di tahap sebelumnya ya, karena ingin menyelaraskan diri dengan diterima oleh kelompok, selaras dengan apa yang ada di kelompok. Nah, di sini di tahap law and order orientation, perilaku baik dilakukan untuk memenuhi kewajiban penghormatan pada suatu otoritas. Ya ini ya, di sini ya boleh dibilang mungkin istilah ininya ekstrimnya saklek ya. Kenapa sih kamu melakukan ini? Ya aturannya seperti ini. Tapi kan kamu tahu ini sesuatu yang nggak sesuai sama yang lain. Ya tapi ini aturannya ini. Seperti itu ya. Kenapa tidak ada kamu tidak melakukan ini? Ya karena ini nggak ada aturannya. Tapi itu kan baik. Baik dalam arti mungkin ada hal-hal yang lain yang menimbulkan kemaslahatan atau sesuatu yang dampaknya lebih luas seperti itu. Tetapi karena di sini konsepnya adalah baik atau enggak itu karena ada atau tidaknya aturan, maka sesuatu yang tidak ada aturan itu dibilang yang enggak baik lah seperti itu ya, karena ini enggak ada instruksi buat melakukannya. Nah, apakah kita berada di sini? Ya, apakah satu organisasi, satu kelompok yang di dalam juga adalah kumpulan manusia berada di tahapan ini? Nah, ini jadi diskusi yang menarik buat kita ya. Nah, berikutnya ada di tahapan post konvensional ya. Nah, di tahapan post konvensional di sini juga ada dua ya. Ada yang disebut tahap social contract legalistic orientation. Jadi, sejauh mana satu tindakan merefleksikan konsensus. Nah, ini ada istilah yang menarik ya. Atau kesepakatan bersama dengan dilandasi kesadaran bahwa setiap orang memiliki perbedaan pendapat, hak, dan keyakinan. Jadi kebaikan itu kemudian baik atau enggak baik ataupun buruk itu didefinisikan bersama. Ya, di sini ada semacam konsensus. Nah, disinilah musyawarah mufakat itu terjadi ya. Nah, aturan bisa diubah dengan mekanisme yang sudah disepakati bersama. Ada penghargaan terhadap hak atau pandangan individu. Jadi, semua orang bisa memasukkan ke dalam konsensus ini. Ya, aturan-aturan haknya, terus dan yang lain-lain semua diatur berdasarkan social contract. Dan perilaku baik dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab atas kesepakatan sosial yang ada. Ya, jadi di sini semacam ada aturan bersama ya yang melibatkan banyak pihak yang mengakomodasi banyak pendapat, terus kemudian hak, keyakinan, sehingga tidak ada yang merasa katakanlah ini minoritas dan mayoritas. Dan ketika memang ada yang minoritas ini tetap
terakomodasi di dalam social contract ini ya, legalistic orientation ini. Dan orang bertindak itu landasannya adalah kontrak sosial ini. Sesuai nggak sama kontrak sosial? Sesuai nggak sama kesepakatan bersama nih? Terus kemudian kalau misalnya ada sesuatu yang katakanlah ini sepertinya perlu untuk kemudian diubah seperti itu. Nah, konsensusnya itu bisa berubah. Jadi kalau sebelumnya itu yang sebelumnya yang tadi law order tadi ya, orientasinya soal hukum itu saklek bahwa ini nggak sesuai sama aturan, ini sesuai sama aturan. Kalau di sini katakanlah tidak sesuai sama konsensus, tetapi ada sesuatu alasan. Nah, ini bisa untuk kemudian dilakukan musyawarah untuk kemudian diubah karena wisdom ada di atasnya ini semuanya, di atasnya konsensus ini ya. Jadi ada wisdom, ada kebijaksanaan, ada konsep nilai-nilai semacam keadilan di sini ya. Nah, ini yang menarik buat kita. Sudah kita berada di sini. Nah, berikutnya ini yang lebih tinggi lagi ya. Tahap orientation of universal ethical principle. Nah, jadi sejauh mana satu tindakan merefleksikan prinsip-prinsip etis melampaui dari aturan atau kesepakatan. Jadi kesadaran bahwa manusia itu bermartabat, memiliki nilai dan kesucian. Perilaku baik dilakukan sebagai upaya melaksanakan prinsip etis atau kesadaran diri bahwa itu mencerminkan martabat dan nilai manusia. Jadi bukan lagi standarnya itu sesuatu yang ada di luar, tetapi standarnya adalah apa yang ada di dalam diri. Kenapa sih kamu melakukan perbuatan baik? Ya karena ini bagian dari manusiawi. Ya, ini prinsip etis. Nah, ini sudahkah kita bertindak berdasarkan ini? Kalau ini adalah level yang tertinggi menurut Colbert, bahwa bertindak sesuatu baik atau enggak baik itu karena di dalam diri seseorang itu sudah punya tataran semacam nilai ya, yang kemudian dia bisa mendefinisikan dirinya secara etis bahwa ini yang baik, ini yang buruk, tanpa mungkin harus ada aturan hukum, terus kemudian tanpa kesepakatan. Dan disinilah kalau mungkin secara umum dibahasakan adanya semacam kesadaran ya. Kenapa kamu pakai helm? Nah, kalau di sebelum-sebelumnya itu ya karena ini sudah sesuai aturan. Wah, ini ya. Kalau nggak sesuai aturan nanti bakal kena ini. Nah, jadi kalau kita yang di awal-awal tadi yang post konvensional itu karena menjauhi hukuman. Kenapa pakai helm? Ya karena ketimbang nanti ada razia terus kemudian kena. Nah, itu kan di pre-konvensional ya. Berikutnya di konvensional, kenapa sih kamu pakai helm? Ya karena aturannya seperti ini. Kalau ini melanggar aturan, ini kita boleh dibilang itu bertindak sesuatu yang nggak baik seperti itu ya. Nah, kalau post konvensional, kenapa kamu pakai helm? Nah, di sini sudah ngomongnya soal kesadaran ya, yang di dalamnya katakanlah sudah lebih tinggi lagi, akan ada kesadaran diri, terus kemudian bagian dari ya sudah sewajarnya, sudah seetisnya bahwa kita tuh memakai helm dalam rangka menyelamatkan diri, menyelamatkan orang lain, atau kemudian juga menyelamatkan keluarga ya, karena katakanlah boncengin keluarga, nah itu kan bagian dari cara untuk menjaga. Nah, nanti bisalah didefinisikan ya masing-masing perilaku argumentasinya itu di mana. Nah, nanti bisa dibuat sendiri ya, ditempatkan sendiri berdasarkan alasan dibalik tindakan moral seseorang. Dan ini yang saya bilang tadi ada tahap ketujuh. Ini bagian dari responnya Colbert ya terhadap hal-hal yang katakanlah tidak bisa dijawab di sini. Nah, menurut dia, sejauh mana keselarasan dengan eksistensi dan pengalaman religius yang dipandang sebagai baik dan buruk.
Nah, kalau ini sudah tinggi lagi, hubungannya spiritual, hubungannya adalah religius. Jadi perilaku baik itu dilakukan sebagai usaha untuk memenuhi perintah Tuhan. Nah, ini mengingatkan kita di dalam dunia sufi ya, ada istilah yang menarik. Ya. Kenapa sih seseorang bertindak? Nah, ini kan menarik ya. Ada yang dia itu ingin surga, ya, takut neraka. Ya, yang pertama barangkali yang takut neraka. Kenapa kamu berbuat baik? Ya, ketimbang nanti masuk surga, masuk neraka, ditakut akan siksaan. Ya. Kenapa kamu ingin berbuat baik? Ingin dapat pahala. Ya. Kenapa kamu berbuat baik? Semata-mata karena Allah. Nah, ada yang levelnya kan seperti itu. Oh, ada ungkapan yang menarik siapa tuh? Kalau apa namanya? Kalau niatannya ingin seandainya surga atau neraka nggak ada, terus seperti apa? Nah, itu kan itu pertanyaan yang menarik buat kita ya. Jadi apa sih sebenarnya dibalik dari argumentasi tindakan baik kita? Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Itu dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan untuk tinggalkan pesan ya di kolom komentar. Dan juga silahkan kepoin yang barangkali baru join di channel Psikologi Menjawab ini, baru menemukan channel ini. Silahkan kepoin video-video yang lainnya. Ada terkait sama psikologi, pengembangan diri, dan terkait sama kompetensi ya. Nah, demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video-video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.